Saya bibirku kering nih. Bisa? Wes ta? Wes ta, Rel? Wes. Oke, oke, langsung aja, oke. Nyoba-nyoba. Oke. Selamat pagi and welcome to our podcast. Bersama saya yaitu Danang dan juga Mbak Naila selaku narasumber dari acara ini. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang hangat dibicarakan seputar anak DKV. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk Mbak Naila, oke. Kenapa Anda bisa tertarik pada dunia desain atau ke DKV gitu? Bagaimana? Karena, awal mulanya ya kayak kalau seni aku langsung noleh gitu. Oh, emang Eh, bakat dari awal apa gimana? Memang bakat Bak dari awal. oke. Kira-kira itu mulai dari kapan ya? SD, TK, SMP, apa Waduh, gimana? PAUD kayak PAUD. Oke, sering oke, sama-sama, heeh, aku juga dari PAUD sih. sering diikutin lomba warnai gitu, Oh, ya, ya, ya. gitu. Oke. Aku juga sih dulu, tapi mulai waktu SD itu. Mhm. Oh, Udah mulai, gambar-gambar banyak udah. tapi sebenarnya, cuma, tertarik sih, tapi, Heeh. pas, zaman itu, lebih ke tertarik ke menari gitu, kayak jadi Oh. saya itu, dulu itu penari gitu, sampai di SD baru pindah ke, seni gitu, desain. Jadi Oh, lebih tertarik situ. oke, oke, oke. Oke. Ya aku juga sama sih, aku juga transisi lah dulu. Waktu Mhm. PAUD kan kayak ngerasa teman-teman itu kok gambarnya kok bagus gitu loh. Jadi aku niru, Oh. pas aku tiru tuh gambarku lebih jelek dari punya mereka gitu. Nah aku jadi, masa kalah sih sama teman-teman yang gini. Oke, Mmm. terus waktu lanjut SD aku udah mulai fokus gambar gitu. Mhm. Apalagi kayak SD ku dulu itu dukung seni banget waktu itu. Sama waktu pindah ke Jawa Timur ini ya, aku juga sering ikut lomba gitu. Awalnya kan aku kan di Jakarta kan, SD di Jakarta, Oh ya. terus pindah ke Jawa Timur. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua, eee, iki rodok cut yo, sik. Pertanyaan kedua ya opo mang? Oke, untuk pertanyaan kedua, bisa ceritakan bagaimana langkah-langkah Anda dalam menciptakan sebuah desain yang bagus dan relevan gitu, gimana? Kalau aku sih, ilustrasi ya, kayak, kayak Ilustrasi? desain desain sama aja sih, eee, Heeh, mungkin, eee, komposisi gitu, gitu, komposisi, oke. apa namanya, saya Kalau boleh tahu itu ilustrasinya itu gambar manual apa digital ya? saya lebih manual manual, Manual, oke. kayak pensil warna, krayon, Sewarna, oke. akrilik gitu. Kalau aku sih lebih prefer digital ya, oke. Mmm, Kalau gitu ada maksudnya, mmm, ada idola nggak gitu? banyak, Banyak, mungkin idola gambar atau artisan apa gimana? artis yang kayak, eee, zaman-zaman dahulu kayak Van Gogh, terus, Oh, Van Gogh, eee oke. barok kayak gitu kan, Oh, saya kan lebih manual gitu. Jadi kayak mhm, untuk hasil, maksimal desainnya atau ilustrasinya ya ikut metode mereka gitu. oke, Van Gogh, aku juga suka sih, cuman kayaknya aku lebih suka karyanya Da Vinci sih. Oh, Apalagi Da dia Vinci. juga filsuf juga sih, ya. Mhm. Mungkin dari Mbak Naila ada pertanyaan buat aku atau mungkin, sebuah komentar gitu?
Kenapa lebih prefer digital? Karena Bagaimana? gampang. Gam Gampang hemat sama biaya. gampang, hemat biaya, terus juga Iya, real gimana sih. ya, ini juga penting juga buat masa depan gitu loh. Oh iya iya, kan Iya di era modern ini kan iya, makin harus serba digital, digital. heeh. Apalagi nanti kurikulumnya ganti lagi itu Iya, itu pakai paling kena banget itu. ya, Apalagi gimana ya, saya lihat-lihat itu, rata-rata anak orang yang gambar manual tuh nggak bisa digital. Jadi saya lebih prefer digital supaya bisa manual juga gitu. Jadi bisa semuanya gitu, all roll gitu, bisa semuanya. at least bisa semuanya. Iya, itu penting soalnya. Apalagi kan dunia kerja kan, eee, standar pabrik maksudnya standar, ya standar apa sih namanya itu? Standar pabrik apa sih? Eee, Standar, mmm, Perindustrian iya standar anu industri kan ini juga harus serba digital. ya, Ya, kayak penggunaan Adobe Illustrator, terus pokok jenis-jenis Adobe inilah, itu juga harus dikuasain sih. Oke. mungkin ya setuju juga sih ya, saya Mhm. harus nguasain digital. Mungkin itu, dikit kelemahan dari aku kayak, Ya kamu harus nyoba juga iya, sih, heeh, harus 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 banget, harus soalnya, semester depan ini udah digi mulai iya digital, digital. mhm. Oke. Saranku ya harus belajar mulai sekarang gitu. Kalau enggak ya kamu mulai dari sekarang nggak apa-apa sebelum terlambat gitu. Oh my Oke terus, kok agak anu ya, anu, apa? tanya AI kayak apa, Gus? Oh pertanyaan tentang AI itu sih. Paling kan kayak, eee, Adobe Illustrator kayak ngono, Adobe kan saiki ono fitur AI ngono Iya, kayak bahas e. ya apa ya cara jelasnya ya? Pertanyaannya ya apa ya? Oke, menurut Mbak Naila sendiri untuk tren desain kali ini gimana ya? Emang beda dari yang dulu apa gimana? Menurutku sih beda jauh ya, Oke, kan, sekarang itu kayak serba AI apalagi, eee, tempat, buat ngerjainnya kayak Adobe Photoshop, Adobe heeh. Illustrator itu kan ada, sekarang mereka menambahkan fitur AI Oh untuk iya, mempermudah desain, membuat desain iya gitu. sih itu mudah banget sih. Mmm, agak hening ya, soalnya topiknya kayak nggak terlalu anu. Tak kok, menurut kayak AI ku apik Kak, maksudnya, Jujur bagus sih AI itu, cuman kalau ya tak penggunaannya, kok ono. aku tah Iya, iku eee, likat yuk. iya sih. Oke langsung ya. Menurut Mbak Naila sendiri itu penggunaan AI itu bagus apa enggak ya? Apa emang ada bagusnya ada buruknya gitu gimana? Menurutku ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Ya nggak, bagusnya itu kayak, mempermudah kita, apa ya, nyari ide paling brainstorming, sebatas brainstorming aja Heeh, gitu. Kalau, apa, yang buruknya itu ya tergantung yang pakai sih. Kalau, berlebihan kan anu, udah iya sih bukan karya bukan orisinil, karya lagi. iya bukan karyanya Ya dia jadi, sendiri. kayak kalau ada fitur AI ya boleh-boleh aja kalau menurutku gitu, tapi digunakan yang baik gitu. Oke, berarti penggunaan AI ini cuman buat apa ya, brainstorming aja, Ya buat nyari, ya buat nyari ide aja. Sisanya tinggal kita yang eksekusi. ya Oke. that's what artists do. Oke, that's what artists do. Oke. Eee, Mbak Naila sendiri suka apa ya, misalnya suka nonton film apa enggak ya?
nonton film genre apa? Bebas action boleh, terus, kayak drama boleh. Oh, mmm, kalau aku sih, genre yang lucu-lucu, Lucu-lucu gitu, animasi komedi, animasi gitu, ya, komedi. Kalau boleh tahu komedi, komedinya itu kayak gimana ya? yang full komedi. Oh, Ini full komedi. kartunnya kalau boleh tahu apa ya? Kartun apa animasi tuh? Ya bisa aja kayak apa ya, acting atau Ak animasi. akting Aku ya apa ya? anime anime apa gimana? Oh, enggak. Orang orang real, Real orang, orang? Apa kayak adaptasi gitu apa gimana? mungkin adaptasi. Adaptasi dari novel atau dari cerita gitu? Ya biasanya sih kalau di Indo ini ada adaptasi dari novel Oh, gitu. apa itu judulnya tuh? Aku Oh agak lupa ya. Kayak ada cerita ibu dan anak gitu, oh, rantau gitu. itu Indonesia apa Indonesia Indonesia? lokal. Oke. Itu baru apa gimana? Oh udah lama, Udah lama? udah lama banget. Oh, tahun berapa itu ya? Ya paling 2000-an, 2000-an, oke. 2000 belasan gitu. Belasan, oke. Berarti nggak jauh-jauh banget ya? Hmm, Oke. Mungkin dari Mbak Naila sendiri ada pertanyaan buat aku gitu loh. Tentang genre favorit mungkin atau ya bolehlah. eh apa ya? Apa sih? Mungkin tanya ini loh, kamu suka apa gitu, suka film apa mungkin? Animasi boleh, kalau genrenya apa boleh gitu. Apa? Oke lah, oke lah, tekad yo. Kalau em, kalau kamu genre film apa? Kalau aku Pertama, sih, kalau film ya itu lebih suka horor sih. horor. Horor Oh, sama action. Kalau oh, boleh sih, film animasi juga, itu paling kusuka. itu kamu biasanya ya, eh kamu tertarik visualnya visualnya dulu atau dari tahu dari ceritanya gitu terus baru oh aku mau nonton gitu. Oh, sebenarnya sih kalau aku lebih mandang visual ya, soalnya kalau Visual. cerita itu belakangan. Oh belakangan. Oh Heeh, berarti ketarik visualnya ya, iya, cuman desain visualnya. kalau apa ya, kalau biasanya kan aku juga lihat sinopsisnya dulu kan, Mhm. sinopsis dari film itu. Kalau sinopsisnya tuh lumayan menarik sama visual bagus tuh aku langsung baca. Cuman kalau visualnya bagus, ceritanya agak ampas gitu, mungkin kulihat sebentar aja. Mungkin sekitar Oh. 10 menitan aku selesai udah. Kalau ceritanya udah agak ngantuk sama nggak terlalu kupahamin, ya skip aja udah. Mmm, Jadi ya visual juga harus dipertimbangkan sama cerita juga. iya, Kalau jangan misal absurd. ya visualnya bagus, ceritanya ampas ya sama aja aku lihat sampah. Sama. Oke, aku juga suka lihat anime sih. Mhm. Mmm, lebih suka anime. Lebih suka anime. Soalnya ya menarik aja sih. Kalau film agak jarang juga soalnya. Mhm. Tapi aku juga, anime itu juga kalau visualnya bagus sama ceritanya jelek ya juga nggak kutonton juga gitu loh. Jadi menurutmu, kalau, desain apa, kayak poster filmnya itu Heeh. bakal gagal kalau, ceritanya absurd? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Misal kayak apa ya, mmm, Contoh contoh satu satu film yang fi gagal film menurutmu? yang gagal menurutku apa ya, sebenarnya lebih ceritanya ke ampas ya. Kamu tahu anime apa ya, kamu tahu peranimean nggak? Eee, apa? Tahu peranimean nggak? Per ani Ya mungkin dikit-dikit cerit aku gak cerita yang paling ampas itu apa ya, aduh ini ada banyak sih cuman aku bingung pilih yang mana ya.
Mungkin sebagian besar sih ada yang bagus, tapi yang jelek ini aku kurang tahu ya, mungkin lupa aja. Yang Mmm, jelek dilupain ya. iya soalnya kan udah tahu kan, aku Heeh. kan kalau cerita jelek kan udah skip gitu loh. Jadi udah bodo amat lah gitu. Oke mungkin aku lupa ya judulnya apa, cuman ya skip aja lah. Aku lupa judulnya. Soalnya emang judulnya Jepang semua sih, aku kurang paham. Oh, Mhm. mungkin, eee, ada pertanyaan? Pertanyaan buat Mbak Naila. Kira-kira, saran buat anak DKV ini apa ya? Biar mmm, gambarnya tuh kayak bagus sama nggak belibet gitu loh. Apa emang harus asistensi ke dosen gitu apa gimana? Kayak balik ke menurutku balik ke diri kita sendiri lah. Kalau misalnya kayak, overthinking atau kayak gimana-gimana itu pasti, butuh asistensi, terus Mhm, ya tanya-tanya, searching, heeh, eee, apa ya, eee, kalau ya pede aja terus habis itu. oke. Oke ya ini pertanyaan dari sebelumnya sih. Apa Mbak Naila suka baca komik atau gimana gitu? Komik Suka, komik Jepang, komik Cina, komik Korea boleh. suka tapi lebih, komik ke western, Western, oh barat. iya. Kalau boleh tahu itu komik apa ya? Mungkin komik, Marvel, Marvel. Marvel, Spiderman, Thor, Hulk itu Oke. Yang Superman gitu DC dari franchise DC gitu. mungkin. Kayak Wonder Woman, Green Lantern, Ya, terus sama apalagi ya? Flash mungkin. ya, Kalau enggak ya komik dari apa? Film animasi Pixar ya, atau Disney kan ya, juga ada kayak gitu. semua kayak hampir semua kayak karya dari western gitu. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan buat aku seputar komik favorit gitu. Apakah, eee, komik membuat komik itu jadi salah satu alasan kamu mau masuk di kafe? Kayak Oh iya tentu, tentu, tentu. Aku loh ngambil apa? Aku ngambil DKV loh buat ngambil jurusan komik itu. Mhm. Mmm, Soalnya emang dari dulu aku emang suka baca komik. oke, Mhm. oke. Terus ya biasanya aku juga sering lihat komik gitu. Komik Mhm. Jepang? Jepang. Cina? Aku juga belajar bahasa Jepang juga di sana. Oh, Iya, Jepang. iya bahasa Jepang. Oh, Doutashimashite. oh my god. Yoroshiku onegai shimasu. Oh, mmm, berarti, kamu pernah buat komik kayak Jepang gitu, pakai bahasa Jepang gitu? Pernah, sempat Komik Jepang? pernah, sempat sempat pernah. Oh, pernah. Cuman ya apa ya, 4 Yang slide, digambar? 4 slide. Oh, cali. Mhm. Pernah di-upload atau cuman buat aja? Buat pajangan aja sih, soalnya aku masih belajar Mmm, sama apa ya, aku nggak terlalu pinter bikin cerita gitu. Apalagi memvisualisasikannya jadi cerita itu kalau ribet. kamu kayaknya, benar-benar mau buat komik ya, kalau aku cuman sekedar suka komik ya gitu, suka Mhm. lihat komik. Aku sebenarnya, sama komik itu cuman, kayak nyari inspirasi gitu, Oh, kayak misalnya Marvel, Wonder Woman, heeh. itu aku, ambil kayak, desain karakternya atau kayak cara, Oh, visual desainnya di sana gitu gitu, ya heeh, sih aku juga sih bisa heeh. kayak gitu. Kalau ada komik yang menarik sama visualnya bagus, aku Ya, ambil heeh, buat diambil buat referensi. referensi gitu, Heeh. heeh. Sama nyari nyari art style atau Heeh, gimana iya iya. gitu. Ya namanya styling gitulah. Oke oke.
Ya aku juga biasanya kayak gitu sih. Mmm, Sama belajar bahasa Jepang juga gitu. keren Eee, sih, keren. sama aku kayaknya niatnya mau ikut tes bahasa Jepang habis ini. Oh, di mana? Ya ada di Surabaya ini ada. Dung Cuman ada tingkatannya. mmm, Aku ngambil tingkatan yang paling bawah. oh, Itu masih sekelas anak TK lah. Cuman hitungan bisa bahasa Jepang. udah bagus itu, heeh, Iya, udah penting banget sih buat, mhm. pelajari bahasa Iya, gitu. aku juga suka apa, kebudayaan Jepang gitu loh. Siapa tahu nanti misal kamu mau nyari perindustrian apa Iya ada itu, banyak sih. yang nyari yang bisa bahasa Jepang itu kamu Heeh. bisa. Soalnya aku denger-denger ya dari dosen komik Heeh, itu ada lomba, lomba bikin komik. Nah itu penyelenggaranya itu dari Jepang. Lah Jepang sendiri. ini tertarik banget sama aku. Wah lumayan nih. Apalagi poinnya juga bisa apa, sertifikat juga buat nambah-nambah SKPM tuh. Duh, Jadi lumayan. ya, Selagi heeh, aku ada bakat, ikut aja lomba ini lumayan. Apalagi juga ada dosen pernah bilang itu ada kakak tingkat kita loh. mmm, Itu sering ikut oh ya, lomba. iya iya itu yang Heeh. nge-spam Iya. SKPM. Itu udah lulus itu. Tinggal apa, finalnya aja udah Heeh, tugas akhir aja udah TA aja itu. iya udah TA dia. Udah TA. Cuman nggak tahu ya, dia udah TA apa belum. Padahal itu udah lulus itu kalau udah SKPM segitu. Mmm, auto itu udah, kalau, kalau aku sih kayak, mungkin akan dijelaskan ke bahasa orang-orang barat paling kayak, Belanda ya? Belanda termasuk ya, Kak? Maksudnya apa Belanda ini? Bahasa 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 anu yang di apa, yang diwajibkan apa gimana? Maksudnya oh, atau dipelajari itu gimana? iya dipelajari gitu, Oke. yang mau dipelajari. Heeh. Jadi orang Ini tuaku sering merhatiin aku kayak baca komik, ya heeh, itu bahasa bahasa Inggris gitu, iya sama kayak apa itu yang Eropa-Eropa gitu, iya. jadi kamu mau nggak les kan ke, mungkin bahasa Belanda wis Uh, mudah gitu atau enggak Eropa sana gitu, Duh, gitu. agak susah ya. Aku justru apa ya, kalau bahasa Belanda mungkin nggak terlalu suka ya. Cuman kalau aku belajar bahasa Inggris ya itu otodidak aku. Iya mungkin, udah Iya harus bisa bahasa iya, Inggris sih. soalnya biasa di apa ya, akhir-akhir semester akhir tuh ada TOEFL juga soalnya, Iya ada, TOEFL dan itu harus dipelajari juga, khusus bahasa Inggris tapi. iya, Lah, selagi aku suka baca komik kan ada translate dari Inggris juga kan, itu aku juga baca juga. mhm, Lah itu juga menambah wawasanku juga gitu, sama nambah kefasihan bahasa iya, Inggrisku. heeh. Justru bagusnya baca komik itu, daripada apa, main game, kayak buang-buang waktu aja gitu loh. Ups. Ya aku lebih prefer hobiku aja daripada ngegame gitu. Iya, Ya kadang juga ngegame nggak apa-apa, paling cuman ngisi waktu luang aja. Sama kalau apa, kesepian gitu nggak ada temen. mmm, Kalau Mbak Naila sendiri gimana kalau ngisi kekosongan gitu? Apa dengan belajar atau melakukan hobi atau enggak main game gitu apa gimana? kalau main game jarang sih, lebih kayak mau ningkatin skill atau, Oh, ngelakuin yang hob tertunda gitu, hobi gitu apa oh, gimana? iya hobi, Oh, gambar-gambar, oke. Tugas juga ya, berarti ya? iya, ya atau enggak kayak, yang ngelengkapin tugas, kayak, "Kamu ngapain ngupload ini?" "Gabut." Oke oke oke. Oke. Untuk hobi Mbak Naila sendiri apa ya hobinya? Lukis, heeh, Melukis? mhm, Oke, aku kalau ngelukis nggak terlalu suka aku sih. dulunya, eee, mungkin, masih sih hobi nari, Oh hobi nari. ngelukis, Aku juga suka nari loh. mmm, bis pernah nari? Pernah, aku suka Pernah? nari malah. Oh, aku soalnya dulu juara terus, Oh, menari, tapi so sekarang nggak bisa udah, eee, udah dioperasi lah nggak bisa, oh operasi apa itu?
operasi di perut, operasi karena kista. Oh, aku Ya, juga pernah operasi juga soalnya. jadi nggak bisa eh Duduk, ubah-ubah, oh nggak bisa gerak iya bebas gitu. nggak bisa. Oh, Jadi dibalas. kalau dulu aku juga pernah operasi, dulu di bedah juga aku. Di mananya? Di mananya? Di bagian payudaraku ini. Oh, Jadi payudaraku itu dulu apa ya? Sebenarnya ini gara-gara penyakit anu sih bawaan dari orang tua gitu. sama. Mm-mm. Dari ibu. Hmm, Jadi apa ya? Di bagianku ini loh, mhm, mamal, oke. payudara. Ini Ya. tumbuh benjolan. Oh, benjol. Heeh. Jadi apa ya? Tetekku ini besar sebelah, besar Iya, sebelah. kan. Dan itu gimana ya? Rasanya gatel, gatel banget Hmm, itu. Maksudnya gara-gara sering kegesek gitu loh. Gara-gara apa? Besar sebelah gitu loh. hmm. Jadi sering merah, lebam gitu. Dan akhirnya aku bilang ke orang tua kayak ini kok gini ya. Oh, langsung bawa ke dokter aja gitu loh. Langsung dibawa ke dokter, dites apa? Dibawa ke puskesmas. Ini ditanya kenapa, ini harus dibedah nyata. Dan waktu pertama kali apa ya? Pertama kali datang ke rumah sakit tuh aku udah gimana ya? Oh, trauma. Bukan trauma ya, kayak udah disediain loh kelas. Karena aku masuk Oh, rumah sakit kelas berapa itu? Kelas 2. kelas 2. Heeh. Itu lumayan lah tempatnya, nyaman gitu. Nah itu, uh tempatnya udah dingin banget, terus sering nggak Oh, sering dikasih antibiotik, semuanya lah. iya, iya. Itu ke nadi itu panas banget. Jadi dokternya nyuntik antibiotik itu dari nadiku ya, ini Hmm, panas kerasa sampai atas, sampai sini. Sakit, bukan sakit sih, lebih ke panas sama ngilu aja. Lah, hmm. apa tuh udah hari hanya operasi ini aku udah, Aduh, takut ya. banget. Masalah ini aku apa ya, masuk ke ruangan khusus bedah itu loh. Hmm. Ruangan khusus bedah dan itu apa ya, aku udah pakai baju apa ya, skrup itu loh. Oh ya, Heeh. kan disuruh lepas. Iya, suruh lepas Pakai. semua pakaian. Itu Iya. aku juga kedinginan itu. Iya, sama. Itu kedinginan banget aku. Udah Oh, nggak pakai baju terus pakaiannya kayak gini, ruangannya dingin banget. Terus waktu udah tiduran ya, itu udah suntik bius, udah siap itu. hmm. Aku sempat gini nantang diriku, ini aku bakal kuat anu Oke, nggak ya? oke. Bakal kuat nahan bius nggak ya? Heeh. Oke, waktu itu dokter bilang, "Ini Mas, biusnya udah siap ya?" "Oh iya." Oke, terus dari apa? Infusku ya. Heeh. Nah, itu udah disuntik biusnya. Terus langsung semua. Oke, aku awalnya tidur-tidur gini. Ah, masih kuat ini. Ah, masih kuat ini. Langsung jelek. Masih kuat ini. Tiba-tiba eh kesadaranku udah mulai hilang, tes Oh, iya, memang gitu. langsung. That's how it Lah, works. waktu bangun-bangun ini aku tiba-tiba langsung pindah ruangan aku bangun-bangunnya. Heeh. Ternyata aku udah dibius apa ya? Udah nggak sadar diri selama 4 jam. 4 jam dan tiba-tiba aku udah pindah ruangan. Waktu baru siuman ya, itu aku kaget. Aku nggak bisa buka mataku, tapi aku masih sadar, nggak bisa buka Hmm. mataku. Hmm. Terus apa ya, aku cuma bisa buka satu kelopak mata doang, Hmm. sisanya nggak bisa buka. Hmm. Terus masih kabur lah, aduh ini di mana ya, di mana ya. Terus udah siuman, udah bisa kedip semua mata, itu tubuh nggak bisa gerak, Hmm. udah kayak ketindihan itu, Walah, weh. udah ketindihan. Tiba-tiba aku udah pindah ruangan gitu. Dari Terus orang tua aku udah datang, gimana? Udah ya gitulah, kayak gak bisa anu, gak bisa gerak tuh. ya, maka dari itu Mm-mm. jaga kesehatan ya, Iya, guys. iya. Sebenarnya ini penyakit keturunan sih, Hmm. jadi emang gak bisa dihindarin Iya, lah. nggak bisa. Sama emang gak anu aja sih. Ya, ya
sama sih kayak ya gitu kan kalau operasi rasanya kayak gitu Iya. tiba-tiba lo udah selesai gitu padahal udah berapa jam mau Uh, aku dari Pengalamannya Mbak Naila ya sendiri nih, gimana? dari jam 2 sore sampai maghrib itu Heeh. operasinya Oh, pak itu lama banget lama. ya soalnya itu Besar kondisi nggak itu kistanya itu? besar Besar? sekali Besar? kayak eh kayak orang ngandung. Oh, Heeh. kok kalau betul sebesar seberapa ya? Sekepala apa sebola gitu apa gimana? Kata seingatku sih 10 10 senti 10 senti. 10 Berarti 10 seginian lah. 15 gitu 15 berarti seginian lah. iya heeh. Tapi Seginian. itu kayak udah gede banget itu udah Oh parah iya udah itu parah udah itu harus parah banget itu tuh di bedah itu. ya itu apalagi kenanya pas eh, mau pertama kali kuliah gitu Oh, makanya aduh, ya agak parah sih. iya ya jadi yang bisa aku pikirkan ya how to survive gitu kayak aku sampai lupa oh ya aku udah keterima di UPN. Terus Ya, ada jadwal operasi juga. iya heeh. Ya sempat hampir give up lah kayak apa kayak teman-teman kita yang nggak jadi ke DKV itu ya itu asa hampir give up ya Mm-mm. but I decided not to Oke. ya jadi jaga kesehatan ya ampun jangan sampai kayak aku. Ya deh, aku Jadi juga apa ya, awal-awal ospek juga apa ya, kurang niat gitu loh. mm, dan, tapi itu nggak ngalangin aku untuk hobi mendesain gitu kayak Oke. kayak, Ya waktu ospek itu sih yang paling apa ya, yang paling fatal tuh homesicknya sih. sik. Aku gak tahan banget sama apa lingkungan baru tuh nggak tahan banget aku. Ada adaptasinya kamu Susah aku susah. lama. Hmm. Adaptasinya lama soalnya aku. Apalagi ospek aku kayak perlu barang-barang ini. Oh ya, Lah itu aku kan masih baru kan ya di daerah sana, jadi nggak tahu tempat-tempat kayak gini di iya mana aku gitu. ya Nah itu pertama aku kali di bingung loh. sana. Terus cuttingnya juga galak-galak gitu. Galak. Aku masalah kan orang baru kan ya, nggak tahu apa-apa. Daerah sini juga nggak tahu aku. Terus mau minta bantuan siapa nggak ada. Kamu sempet anu nggak eh Sempet apa? menyerah nggak kayak nggak jadi nggak jadi Iya artis itu gitu sering banget aku. Nyah. nggak jadi ya ini kan oh kayak kamu kan pernah apa namanya akhirnya merasakan jadi artis di sana di UPN sini itu kayak gimana kayak kamu kepikiran nggak kayak nggak usah jadi ke major yang lain gitu. Enggak, aku emang dari awal emang ngincer major Oh, DKV ini sih. oh berarti masih. Iya masih ya ini ya, cuman aku lebih nggak suka pahit di awalnya aja. Untungnya sih mereka kating-kating baik ke aku sih soalnya aku masih nderita. Ya makanya Heeh. itu kalau ada keluhan ya nggak apa-apa lah. Aku ini nggak ada keluhannya masalahnya. Jadi harus kamu tuh Jadi harus di harus survive kamu mau gini. Aku juga dulu kayak gitu kayak dibanding-bandingin aku. Dibanding-bandingin dulu aku. aku Ya aslinya aku juga orangnya perfeksionis sih. Jadi hmm, kalau udah awalnya berantakan ya udah males aku. iya udah nggak mood ya. Udah nggak Heeh. mood. Aku kalau udah sempurna di awal ya enak udah. Cuman ini ya Hmm. early-nya udah hancur parah lah. Kalau salah dikit di dalam desain kamu udah gak mood. Enggak, Hmm, aku kalau ada salah dikit malah ditinggal. enggak ditinggal, malah tambah semangat aku. Hah? Malah tambah semangat. Kalau kalau hasilnya jelek itu malah tambah semangat itu. Hmm, Kan tuh perfeksionis itu nggak mesti apa ya, nggak mesti harus sesempurna mungkin enggak. iya. Perfeksionis tuh kayak lebih ini kurang, ini kurang. Gambarku ini Hmm, kurang ini, bukan berarti harus sempurna gitu loh. hmm, Itu sifat perfeksionis aslinya. kamu kan ngalamin itu ya. Hmm. Eh, itu pas ngerjain apa pas yang di ospek itu? Ngerjain apa ya? Jujur waktu itu aku telat masuk grup, telat masuk grup. Jadi info semua itu ketimbun gitu loh, udah bukan ketimbun Hilang lagi maksudnya arah udah kamu. aku gini loh, kan udah ada
pembagian tugas kan. Lah itu aku baru masuk. Jadi aku Mmm. tanya temanku kayak nggak ada yang jawab gitu loh, kayak Mmm. nggak ada respon gitu loh. Oh iya, "Ini perlu apa aja ini ya, perlu apa?" Nggak ada yang jawab. hilang arah. Iya, aku aduh kok gini sih, ini bakal digoreng kating aku ini. Jadi maksudku, kayak bikin misalnya bikin apa ya, topi topi atau kuda gitu, kamu Oh, kan ikut ikut kan paling, ikut cuman agak ada kamu anu gimana sama teman-teman kayak kamu bilang kayak kurang ini atau kurang itu, kamu, pas bad mood atau gimana pengalamanmu di sana? pas hari pertama itu aku nggak masuk, Really? really nggak masuk. Soalnya aku bingung waktu itu, aku udah apa ya, Insecure kayak bukan insecure lagi, maksudnya udah patah hati gitu loh, gara-gara mmm, ospek. Apakah ini part 2-nya gitu, kapan selesai gitu aku mhm, pikirnya. Udah ini ospek enggak ya, cuman ini angkatan gitu loh. Bukan angkatan sih, satu jurusan gitu. Kalau nggak masuk ya nggak enak juga sama teman-teman yang lain gitu. Ya justru gara-gara aku telat masuk sama apa, eee, telat masuk ya, terus hari kedua aku masuk kan, masuk ikut bantu teman-teman yang lain. mmm, bantu apa? Lah misal kayak ngerjain ini, bikin kuda yang lain-lainnya gitu. Iya yang kuda Itu aku itu. malah sempet blunder sih, Blunder, kayak buat bikin kesalahan. kesalahan apa? Ya aku kan udah ikut urunan kan, ikut urunan, per anak kan 10.000 waktu itu. Heeh. Nah itu per anak dapat satu karton dan ternyata, eee, kartonnya ini kurang satu dan itu punyaku itu loh, Mmm, punyaku. Nah itu aku kan ada 2 anak nih yang keluar nih mmm, buat ngambil apa, perlengkapan yang lain lah misal, ya, ngambil keperluan lainnya. Nah itu aku ngambil dari 10 itu aku ngambil satu kan, jasnya ada yang satunya nggak kebagian, ya kan. mmm, Nah itu aku pakai, terus udah aku jadiin topi, topi koboi waktu itu kan, ingat oh nggak? ya ya Topi topi, heeh. koboi, udah jadi, terus aku juga bantu teman-teman yang lain gimana cara bikin topinya. Itu udah keajarin semua teman-temanku yang lain, oke diajarin semua. Tiba-tiba yang tadi apa, cari persiapan sama perlengkapan tuh dateng, "Loh mana punya aku ini?" Mmm, Nah, kan aku kan gara-gara terakhir masuk jelasnya jadi target dong, iya, iya maksudnya yang terakhir ya telat gitu loh. mhm, "Loh punya aku mana?" "Loh mana punya kamu?" Kan udah aku jadiin topi kan. mmm, "Loh ini kan punya aku." "Oh iya tah? Iya punya aku ini." "Terus gimana?" Ya udah gitu. Anaknya nggak terima gitu loh, oh, nggak terima nggak terima. Terus aku diomongin dari belakang gitu, aduh, diomongin dari belakang, terus anaknya kayak nggak mau apa ya, aku minta maaf nggak mau gitu. aduh, Sampai sekarang juga seleb anaknya. hah, ya perempuan? Iya. Jadi Mmm, sampai sekarang aku apa ya, ya waktu hari itu aku nggak masuk waktu puncaknya loh, acara puncaknya nggak mmm, masuk lagi aku soalnya merasa bersalah sama gimana lah, ya aku nggak masuk lah. Terus aku juga diomongin di sana lah. aku sih selama ospek, merasa bersalah sih. Soalnya Iya, aku nggak bisa, keluar-keluar kayak mereka heeh, beli peralatan, kan aku masih dibatasin heeh. itu, jalannya gitu, nggak bisa loh, aku nggak bisa jalan Oh, dari FAD ke musola itu, nggak nggak bisa, bisa? mhm. Oh ya Jadi harus, masih minta, pemulihan itu? ya masih pemilihan, jadi harus, minta tolong kakak tingkat naik motor. Oh, Kalau kamu lihat aku yang naik motor itu, ya itu aku. oh. Aku mungkin Mhm, mhm. gara-gara jarang masuk mungkin nggak kelihatan kamu ya? Aku merasa bersalah, apalagi yang, desain, desain itu yang anunya kuda Oh itu, iya ya iya iya. itu Aku kan aku aslinya mau me memberikan ide ke mereka gitu, tapi gara-gara ada jadwal, eee, apa namanya, bukan jadwal apa sih,
konsul ke dokter itu, jadi Heeh. aku bingung gitu. Ya waktu ospek itu aku kontribusinya banyak sih, cuman Wah. gara-gara ada kesalahan itu jadinya aku agak males. Sama ya intinya gagal debut lah, gagal debut sebagai maba. Aku gagal tapi berhasil. Aku gagal debut sebagai maba udah. Oh, enggak, nyampein ide kayak buat Iya, kudanya enggak? iya aku juga nyampein juga. Kuda yang mana pas kamu itu? Kuda yang apa maksudnya? Kelompok apa? Ospek Aduh, ospek DKV. itu kelompok apa ya? Dulu kan kayak nama anu sih, nama suku-suku itu kan. Iya, iya kayak distrik, distrik. Iya lupa aku namanya. Aku yang ungu, Aku ungu hitam. warna merah apa ya? Lupa aku. Aku Wak- ingatnya naga, terus Heeh. yang unicorn itu, terus Mm-mm. yang Applejack, terus apa Aduh, lagi ya? aku lupa soalnya masih polosan waktu itu. Bosan. Iya, maksudnya masih belum ada warnanya lah. Putih, Iya, putih. masih polosan itu warnanya. Oh, yang pink ya berarti? Kayaknya ya. Oh, yang pink. Pokok selayarnya warna merah kelompokku itu. Oh, warna merah. Heeh, selayarnya. Hmm. Menurutmu itu desainnya kalau kamu kayak prof Warna kuning kayaknya aku. Lupa aku. kuning, Kuning apa kuning. lupa. Lupa aku kayak. Ayo. Tapi kamu masih inget itunya desainnya kan? Iya, masih Ya inget. masih. Eh, kamu kan kayak kayak profesor ini kan kayak seharusnya kayak gini atau gitu. Enggak, Enggak, enggak berani enggak aku. berani. Enggak berani. Soalnya ya kalau udah aku anu ya jelas ada yang berisik lah. Menurutmu desainnya kurang nggak? Kurang sih, Kurang. Ya, tes kurang. kurang. Sama anak-anak itu kayak nggak terlalu bisa gambar lah. Itu kan soalnya manual nggak Ya langsung dicetak. manual. Manual terus disusun gitu ya. Iya. Sama mereka nggak terlalu paham apa kayak ngaget-ngaget itu nggak paham. Ya pertama kali first time di cafe ya, Iya, first time, maklum. first time. Terus ya juga kemarin ini Nirmana ini juga ya aku tinggal sebentar ya amburadul. Kok belum pengalaman mana sih? Iya sih, ini soalnya aku kan ikut Nirmana kan ini kan kelompok juga. Lah Hmm. ini udah aku tinggal sebentar udah amburadul. Alhasil Hmm. Nirmana kita ya itu Menurutku paling jelek sendiri. kan Kan kalau aku kan menurutku untuk membuat desain yang maksimal kan mm-mm, eh kalau tanya-tanya terus cari research gitu. Kalau mm-mm. menurutmu kayak gimana? Kalau mau maksimal Maksimalnya ya desain, sebenarnya sih any aku design. kalau maksimalkan desain ini gimana ya? Ini berdasarkan pengalamanku aja sih. Mhm. Apalagi kan dulu aku juga dulu ketua eskul juga aku. Oh ya, Ketua eskul desain. keren keren. Jadi sesuai intuisiku aja. Ini harus kayak gini kayak gini. Aku kan sebagai ketua kan juga harus ya mengayomi juga gitu. Cuman teman-teman ini emang apa ya? Emang pada FOMO aja sih. FOMO jadi ketua, aku bisa kayak gini, bisa kayak gini. Padahal mereka ya pengalaman kepemimpinan nol. Memang serius di sana. Nah, lah ini aku cuman diem aja udah kayak udah pura-pura lemah gitu. Pura-pura lemah. Pura-pura Pura-pura lemah lemah. aslinya raja iblis aku. Ya aku emang kayak mainnya gini aku. Aku pura-pura nggak bisa aja. Sampai Hmm, aku bisa diakuin teman-temanku. hmm, berarti kamu belajar desainnya mulai mulai dari mana? Kayak anatomi atau kayak Aku dari SMP di apa gambar apa mulai bisa digital tuh SMP aku. Soalnya kan dulu kan punya idola waktu itu. Idola yang bisa gambar keren gitu. Dan kebetulan orangnya juga orang Jepang. oh my god. Makanya aku lebih lah di SMA ini aku udah apa ya udah mulai seriusin lah. Soalnya kan lebih banyak waktu kan. Lebih banyak waktu terus ya aku bisa bebas lah gitu. Apalagi pas tuh corona itu kan apa ya libur panjang. Daripada aku apa Hmm, daripada main apa gimana nggak ya, ngapa-ngapain gitu. Sambil belajar sambil desain juga. ya sambil ya sama. Aku selama corona itu eh, apa ya kayak bagiku itu golden era sih Iya bagi itu, aku, ningkatin sebanyak mungkin nah skillku gitu. itu manfaatin Walaupun betul tuh. walaupun aku
kena berapa kali ya Covid itu, 2 kali Oh, itu, kena heeh. kena Covid? Sambil bahasa desain itu paling golden era bagiku Eh, sih. rasanya kayak gimana sih kena Covid itu? Aku nggak pernah loh, nggak pernah kena. Cuman kayak demam tinggi banget gitu. Katanya kayak nggak ada indera perasanya udah hilang gitu katanya. Iya, Hilang, iya beneran. iya. Aku nggak bisa bau bau apa ya, masakan ibuku lagi. Nggak ada indera perasanya udah hilang gitu. Iya, Terus gimana keluarga itu? hmm, Keluarganya gimana kalau apa, nggak tertular gitu apa gimana? ya tertular lah, Oh, masih, gimana lagi gitu, eee, aku lihat ditanganinnya ya di rumah itu. oh, Jadi aku kena pertama isolasi kena mandiri. heeh, pertama kena keluarga sendiri, terus yang kedua kena temen. Ya temennya ini, aduh kayak udahlah, kayak jauh dari susu gitu. Dia masih nempel aja ke aku, ya udah gimana lagi. Ya sih, aku juga apa ya, daerah aku itu bukan zona merah juga soalnya. Bukan zona Mmm, merah, terus saya juga terpencil gitu. Jarang ada corona. Paling ya juga di kota-kota itu yang paling kena itu iya aku zona paling merahnya. heeh, aku kayaknya pas itu zona merah ya jelas kena, eee, ya masih ya nggak gigaf sih, masih bisa desain, belajar desain gitu. Heeh. Apalagi, eee, aslinya sih mau sampai ke belajar desain di Adobe, aplikasi Adobe Ya kayak boleh. gitu, heeh. Tapi ya, eee, paling katanya katanya nanti aja gitu, paling pas mau jadi DKV gitu aja. Nanti aku Oke. belikan Adobe gitu. Mungkin sampai sekarang kamu tingkatin skill kayak gambarmu, terus bikin manusia itu kayak gitu-gitu. Oke. Mereka nyaranin itu. Oke, Mmm, oke. Ya sih ini tuh itu waktu yang paling bagus banget buat belajar itu. iya Dan aku berharap sangat. juga semoga kejadian lagi. Ah, apa? Virus apa yang Loh, di ada kapal itu? iya, virus apa namanya itu, apa, hantavirus. Aduh, Hantavirus. Masa part 2 sih? Tapi terus kata aku kuliahnya gimana? tapi katanya ya itu cuman apa, buat-buatan doang katanya. Mmm, buat-buatan, Iya, cuman apa, rumor. rumor belaka doang. Heeh, heeh. Aslinya cuman apa ya, cuman wabah biasa aja. Kayak virus yang lebih kuat lah, Mmm, virus yang evolusi itu. Jadi lebih kuat dari corona. ya ya berkat dari, pandemi itu ya kayak aku udah ada basic-nya, cara desain ya, Iya, cara desain kayak walaupun aku nggak punya aplikasinya, aku udah tahu dikit gitu. Jadi pas, aku di sini itu udah nggak bingung lagi gitu, mhm, kayak cuman, eee, ningkatin dikit-dikit lah di oke, Konggraf gitu aku. oke. Ya sebenarnya sih aku juga waktu SMA juga gimana ya, SMA kan juga nggak ada jurusan kayak desain grafis itu, kayak nggak ada, kayak Iya, digital tuh nggak ada, adanya IPA, cuman IPS. seni rupa gitu adanya. Oh iya, heeh. Lah itu aku kayak sendirian gitu loh, sendirian nggak ada yang bisa digital udah, yang suka gambar cuman aku doang. Berarti kalau setiap ada lomba itu Heeh, itu kamu yang aku yang ditargetin? target, tapi untungnya menang semua, Oh, oh iya untungnya sama. menang semua untungnya. Aku Tingkat kabupaten, provinsi, aku bantai semua. oh udah tingkat ke Provinsi. oh iya keren keren. Lah iya, makanya aku waktu kuliah ini aku lebih baik diam aja. Biarin ini yang berisik-berisik ini duluan aja nggak apa-apa. Oh that's good, that's Jadi aku lebih nutup diri aja. keren sih. Duh, kayaknya aku punya Ya asli tampangku emang kayak gini, cuman aslinya ya gini. Dari hmm, luar aku terlihat biasa aja, tapi di dalam wah, ada monster penuh yang penuh bersemayam. dengan pengalaman. Ya, Aduh, bahkan ada apa, karyaku yang udah jadi baju udah ada. eh apa? Karyaku ada yang udah jadi baju. Oh, Udah di apa, jadi jaket itu udah ada. keren ya. Lomba ya? Iya lomba. Lomba. Lumayan cuy dapat beasiswa SMA. Hmm, Dapat berapa itu tuh, dapat 500.000 lumayan lah. Dapat sertifikat, dapat ini, serba ada.
Duh, banyak kali ya. Iya, justru itulah. Dan untungnya kuliah ini aku juga ikut lomba-lomba juga gitu, Hmm. buat nambah SKPM. Cuman yang paling heran tuh teman-teman yang ikut kayak apa ya, workshop gitu sama ikut apa, kayak, apa itu yang ikut dosen ngomong-ngomong itu apa, kayak acara apa itu, lupa aku pokoknya. Ya intinya dapat anulah sertifikat itu loh. Menurutku itu kayak kurang aja sih anak-anak itu. Maksudnya Hmm. kayak buang-buang waktu aja ikut kayak gituan. Hmm. Soalnya kan apa ya, cuman ikut doang terus dapat sertifikat yang SKPM-nya tuh kecil banget. Hmm. Daripada kayak gitu mending ikut lomba aja. Kalau menang SKPM-nya gede, kalau nggak menang ya juga dapat SKPM juga. Iya. Nah, justru itu bagusnya. Lebih baik ikut lomba daripada ikut seminar, seminar maksudku itu. Iya. Seminar. Seminar tuh nggak worth it asli. Hmm. Cuman full adverse Iya ad bener. apa ya iklan itu. Iya. Seminar tuh nggak guna buat aku. Soalnya aku emang udah jago di awal. Iya, ya, lebih Ya mending itu, sisanya tinggal eksekusi karya aja. lebih mending desain daripada Mm. Cuman sekarang aku lagi males aja sih, males bikin karya. at this moment lah. Iya, sumpah ini numpuk banget webku ini. Work in progress. Hmm. Karya work in progress. Apa yang Apa? yang bukan ilustrasi tapi ya desain paling poster yang web. Banyak sih, banyak. Jadi kalau aku ada tugas ya, misal bikin desain karakter ya udah aku selesain aja. Gak usah mikir apa, gak usah brainstorming langsung set warnain aja selesai udah. Oh. Hmm. Gak usah brainstorming karena udah ada template-nya, udah tinggal ku cetak ya udah selesai. Jadi aku udah ada stok buat tugas ke depannya. Jadi tinggal eksekusi aja. Ada pertanyaan aku. Pertanyaan, kayak gimana ya pertanyaannya ya? Sikat. Hmm, menurut Mbak Naila sendiri ini gimana ya? Apa ya? Aku juga bingung nih pertanyaan apa ya? Kalau boleh tahu apa ya? Pertanyaan kayak apa ya? Paling eh, Seputar desainnya kayak gimana gitu? paling kayak kan ilustrasi sama desain kan beda. Itu kamu punya desain apa, kayak kayak kamu lagi ngerjain kayak web Work in progress. bagus guys. Aku nanya ke Mbak Naila apa Mbak Iya, Naila iya. nanya ke aku? Kamu punya apa ya? Punya portfolio gitu gimana? Nyimpen juga nggak gitu? Oh ya, ada. Ada. Kalau yang kayak desain bukan yang ilustrasi full ya, yang kayak desain in, eh, pernah sih ikut lomba desain Oh, baju tuh. desain baju. Desain Oke. kaos itu loh, Oh iya 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 gambarnya iya, iya. kaos itu ada. Terus di sana apalagi ya, kebanyakan itu apa, desain poster Heeh. Match Spin 2024. Matte spin. Oh iya iya iya, iya. Tahu ya? Tahu 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 Ya tahu. tahu. Itu yang ungu itu Mm-mm. ya, worth it lah, tapi kalah gak apa-apa. Iya nggak apa, lumayan sertifikatnya loh. Itu paling desain yang paling ku banggain sih. Oh, iya sih dulu aku juga pernah ikut lomba di UNESA ya. Waktu itu kan Iya. masih SMA. Rumah kan masih di Pasuruan sini kan. Nah itu aku ke UNESA itu ikut lomba desain. Wih. Kebetulan masuk ke 5 besar. Hmm, Masuk ke nominasi 5 besar. oh my god. Nah, nah ini aku masa bodohnya aku ini apa ya? Nggak prepare banyak gitu loh. Mhm. Nggak prepare banyak terus aku nggak tahu. Dan aku lupa Mhm. kalau ini lombanya umum. Mhm. Kan ada lomba umum sama lomba anak antar SMA lah, Mhm. sekolah, lomba antar sekolah. Lah lomba antar sekolah ini ya kayak nyanyi terus apa Desain. lomba
Enggak, Dari itu yang desain tuh rata-rata umum soalnya. mhm, Cosplay, cosplay, lomba cosplay. cosplay, terus lomba apa lagi? Anu, lomba baca kanji, lomba nulis, nulis Eh, kanji. ah Nah, untuk lomba umumnya ini ada desain poster sama ilustrasi digital. Nah, ini aku ikut ilustrasi digital. Mmm, Beruntungnya aku ini langsung masuk ke 5 besar. auto. Soalnya aku Ya minta udah saran dari guru Jepang, asli dari Jepang. mhm, Aku soal punya 2 guru mmm, dari Jepang. mhm. Nah, itu minta saran dari mereka berdua karena ya Jepang kan emang pusatnya ilustrasi kan. Yes. Sama apa, ya pusat ilustrasi lah pokoknya. Ya, Aku juga minta saran walau dia nggak bisa gambar juga, cuman ya at least ada apa, budaya Jepangnya lah. Aku mhm, nanya-nanya kayak gini, di Jepang tuh ada apa aja gitu loh. mhm, Nah, untungnya gara-gara ini eventnya aja Jepangan ya, mhm, ya aku dapat banyak anu juga, dapat banyak, referensi dari 2 guru Jepangku itu. Cewek mhm. soalnya dia. Dan aku juga punya temen yang orangnya kritis banget orangnya. Apa ya, gimana ya, orangnya kritis banget orangnya. Dia Uh, orang Palembang. Dan dia itu apa ya, setiap kali aku asistensi ke dia tuh pasti menang lomba, mesti menang lomba. mmm, "Eh, paling Bro, gua tolong dong ini dong, ini nih kurang ini nih kamu, ini kayak gini kurang, gambarmu ini kurang bagus, ini apa ini maksudnya ini, ganti-ganti ini." Oh ya, aku justru aku apa ya, gara-gara kayak dikritik itu bukan apa ya, bukan aku sakit hati apa heeh. enggak ya, justru malah tambah semangat. Wah, ini masuk akal juga dia nih. Ya udah aku gini 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 gini. Terus selesai, ku submit ke lombanya. Dan alhasil apa? Menang. Itu 3 kali berturut-turut gara-gara asistensi sama dia. Gelo nih teman gua. Jujur li mereka nah pemikiran desain sing luar Iya. luar sih. Justru aku lebih menghormati temanku daripada dosenku sendiri. Tapi dia Oh, malah kuliah beda jalur sama aku. mmm, that's Tep okay. mhm. Padahal dia pinter loh, tapi nggak keterima. Hasil dia swasta. Oh, iya. Agak disayangkan sih. 1 jam. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Naila, kira-kira, adakah saran buat adik tingkat kita untuk semester depannya itu? Atau mungkin ada, apa, kesan gitu loh untuk adik tingkat kita gitu? Duh, nanti aku ya sama adik tingkat juga ya. Oh, Mungkin nggak apa-apa. saranku ya paling aku Hitungannya kan kamu senior soalnya. senior senior. Iya, hitungannya senior kamu. Eee, Mungkin kalau tugas itu, kelihatannya gampang-gampang, tapi itu gampang susah-susah. Jadi jangan pernah menyepelekan, eee, tugas tugas-tugas itu. Oh, tuh Mhm, dengerin tuh yang sering nunda-nunda tugas tuh harap kerjain ya, kalau udah megang main game itu udah Wah hancur itu sih, parah udah sih itu. hancur Aku juga pernah jadwalnya. kayak gitu, sampai lupa waktu, sampai tugasku Mmm, nggak kukerjain. jadi jangan pernah coba-coba aja Oke. saranku. Mungkin ada Mbak Nail bisa apa, Mungkin saran iya saranmu iya, saran saranmu dari itu. untuk anu Bagi teman-teman yang ngelihat podcast ini, dengerin ya, kerjain tugasnya, jangan sampai males-malesan. Itu loh, dosen nunggu asistensi kalian loh, oke? Oke, itu dari oke podcast, oke, sekian dari podcast kami dan terima kasih untuk Mbak Naila selaku narasumber dari, acara kali ini. Saya Danang, mohon sama-sama. maaf jika ada kesalahan kata. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.